Selamat malam, selamat hadir semuanya di Skill Up Got Talent pada malam hari ini. Oke, bagus sekali. Terima kasih sudah hadir. Nggak pernah menyerah kita menaklukkan dunia. Buktinya kakak-kakak bersedia hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Sekali lagi selamat datang yang baru join, yang baru masuk ke dalam Zoom kita malam ini. Terima kasih bagi kakak-kakak yang berkesempatan untuk bisa on cam, untuk bisa saling melihat wajah, saling mentautkan hati, untuk memudahkan proses komunikasi dan kelancaran acara pada malam hari ini. Bagi yang mungkin tidak punya halangan, boleh untuk on cam supaya kita bisa sama-sama saling mendekatkan dan memaksimalkan acara pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada yang baru bergabung di acara Zoom malam ini, ya, Skill Up Got Talent. Kita mau tahu betul ini, apa kira-kira yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kakak-kakak ada yang profesional, ada yang maksimal waktunya sebagai trainer, atau konselor, atau sebagian mungkin sebagai entrepreneur gitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita maksimalkan? Ini mumpung awal tahun sebenarnya. Meskipun ini sudah di Februari akhir, tapi hitungannya masih awal tahun dan banyak yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan hal-hal diri kita pada sepanjang tahun ini ke depan. Karena makin hari mungkin kakak-kakak sama-sama merasakan ya, kita yang sudah berumur umur sekitar segini-segini nih ya, umur kita sama aja nih kakak-kakak. Kayaknya waktu cepat sekali gitu berlalu gitu ya. Tiba-tiba sudah akhir tahun, tiba-tiba awal tahun lagi gitu. Nah, kalau kita nggak merencanakan dengan sangat serius begitu, kayaknya waktu berlalu saja gitu. Baik, ini kita masih menunggu sebentar beberapa rekan-rekan yang mungkin masih sedang ongoing proses masuk ke dalam ruang Zoom, ya. Dan sekali lagi mengingatkan kepada kakak-kakak, terima kasih sudah. Oh, suara hilang timbul ya suara saya. Suara saya hilang timbul atau aman. musiknya? Gimana? Aman. Oh, mungkin koneksi kakak ya. Koneksi kakak Secil mungkin yang agak terganggu. Kalau saya juga mendengar suara Mas Dia juga lancar sekali. Nggak ada masalah. Baik. Oke, masih ada yang bergabung. Oke, kepada kakak-kakak semua, mohon izin sekali lagi kita berdoa dulu sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Silakan berdoa masing-masing dengan keyakinannya. Kita berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sekali lagi mengajak kakak-kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya gitu ya, dan energinya yang diberikan ya di akhir malam ini sebelum nanti menjelang istirahat. Kita akan sama-sama menyaksikan sebuah gagasan ya terkait dengan Skill Up Got Talent. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh dua pembicara utama pada malam hari ini, dan yang berkenan untuk bisa on cam ya supaya saling melihat wajahnya sangat kita apresiasi sekali ya untuk kemudian lebih memudahkan komunikasi kita ke depan. Baik, kalau boleh tahu nih, mohon izin boleh diaktifkan chatnya. Kita mau tahu nih kakak-kakak dari mana saja ini ya daerahnya. Boleh sebutkan kotanya gitu biar kita sama-sama lihat di grup chat, di meeting grup chat kita. Boleh tahu nih Kak Agus dari mana, Kak Yeni Ernani dari mana, Kak Felix, Kak Putri, Kak Fajar. Oh, di rumah Bogor. Baik, Surabaya. Mantap. Kabupaten Bogor. Bogor ada kota, ada kabupaten ya. Ini Kak Agus dari Bogor Kabupaten.
Padalarang, Padalarang, Bandung Barat. Oke, terima kasih Kak Secil. Oh iya, tadi mungkin sinyalnya Kak Secil ya. Mungkin perlu dikuatkan sinyalnya. Makasih ini sudah memberikan komen. Ada Kak Hana dari Surabaya. Terima kasih hadir. Kemudian Lampung ternyata kelewatan tadi. Oh iya, tentu saja Babe Jamil dari Bogor. Makasih Babe. Maaf. Oke. Baik. Oh Jakarta tentu saja ya. Ada yang paling jauh nggak nih? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada? Boleh di chat, diramaikan chatnya. Oh Jambi, Sumatera, terima kasih Mas Dai. Wah sudah hadir. Thank you ya Mas Dai ya. Sudah jauh-jauh hadir dari Jambi. Cihanjuang, Bandung Barat, Kak Roni, Abdul Fatah, terima kasih juga sudah membersamai kita. Bengkulu hadir juga ternyata Surabaya. Jogja, luar biasa. Ya Jogja luar biasa sekarang ya, wisatanya makin membahana nih ya. Bengkulu lagi, Kak Nur, Kak Ina dari Jogja juga ya. Jogja luar biasa nih, lagi kangen-kangen yang mau ke Jogja nih. Tangerang, Kak Sylvia Day. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah merespon di grup chat. Kita akan segera memulai pada acara malam hari ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan memaksimalkan potensi kita ya lewat Skill Up Got Talent. Kakak-kakak yang hadir di sini tentu saja pengen tahu betul apa tepatnya yang bisa dimaksimalkan dari diri kita untuk memanfaatkan skill up yang sudah disediakan oleh academy trainer begitu ya. Kita malam ini akan dihadiri oleh dua pembicara utama. Yang pertama adalah Babe Jamil ya, Babe Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Kalau orang bilang itu gurunya para trainer gitu ya. Karena kebetulan saya juga belajar dari beliau itu tepatnya 2011 B. Dan sejak itu B, harus saya akui, delivery saya setelah habis penutupan semuanya rata-rata itu tepuk tangan dan tepuk tangannya lama. Saya belum pernah mendapatkan applause sebegitunya gitu. Ternyata teknik Babe luar biasa gitu. Luar biasa, thank you. Dan saya praktekkan di semua sesi gitu, thank you. Dan yang kedua adalah guru kita juga, ada Bunda Sophie Beatrix. Beliau ini luar biasa karena sudah mendampingi banyak trainer, banyak penulis, dan melahirkan ide-ide segar terkait dengan pengembangan Indonesia begitu ya dalam sisi gagasan-gagasan untuk menginspirasi Indonesia. Beliau juga founder dari Skill Up terkait dengan acara yang malam ini kan kita selenggarakan ya. Terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak yang masih dalam proses ongoing, proses masuk ke dalam room gitu ya. Ini yang baru masuk ini Kak Indah Rahmaniar gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih hadir semua kakak-kakak semua dari berbagai daerah. Oh ya, ada juga yang alumni TBNC 18, Kak Sylvia. Terima kasih Kak Sylvia. Ya, salam juga tuh buat Bunda Sofi. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam materi yang pertama kakak-kakak. Kita akan belajar terkait dengan bagaimana meningkatkan value diri kita sekaligus meningkatkan personal branding kita. Karena kita tahu nih, di dalam dunia digital itu siapa yang sering muncul di dunia maya, ya, di jagat maya ini, dan paling banyak direferensikan oleh banyak orang, logikanya paling atas muncul dan bahkan sering disebut dan dicari orang. Nah, terakhir saya dengerin salah satu YouTube, beliau disampaikan bahwa kita hari ini saja itu baru pakai generatif AI gitu ya. Ada ChatGPT, ada DeepSeek dan lain-lain. Sebentar lagi kita masuk era baru gitu ya dengan agentic AI. Wah, luar biasa. Nanti kita maksimalkan semua itu untuk kemanfaatan bagi banyak orang. Baik, tanpa berlama-lama, kita berikan waktu kepada guru kita Babe Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Tepuk tangan kakak-kakak. Kita berikan aplaus buat guru kita. Silakan Babe. Terima kasih Mas Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Walaupun mungkin sudah lama nggak ketemu ya, sebagian ya. Ada yang baru juga ketemu. Mungkin supaya ingat lagi saya wajah-wajahnya gitu. Bisa ditampilkan wajahnya ya, karena ada yang lupa ya. Kalau Pak Andrisol saya ingat, Pak Ir saya masih ingat wajahnya. Apa namanya? Bu Yeni masih ingat. Tadi saya lihat ada Bang Jul juga tadi ya. Ya.
Iya. Ya, iya. Wah, Pak Furkon Jahidi, gurunya anak saya ini dulu, ya, masih ingat saya lah ya. Wajahnya belum terlalu berubah nih, Pak Furkon. Ya, Be. Ya, Alhamdulillah, Lutfi Be. saya masih ingat, Mbak Vivit masih ingat ya. Wajahnya Pak Felix saya masih ingat ya. Tapi nggak tahu saya sekarang tambah gemuk atau tambah kurus Pak Felix Margus ya. Karena nggak kelihatan di kamera Pak Felix ya. Oke, malam hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang luar biasa, yang menurut saya apa namanya itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Oh, Mbak Sylvia dari OJK ya. Oke, siap. Kemarin di OJK kita ya. Yang itu akan menaikkan eh, apa kualitas diri kita ya dan juga meningkatkan derajat kita gitu. Dan kita memang senang tuh kalau ada sesuatu yang bisa meningkatkan pasti akan kita bagi-bagi. Nah, malam hari ini kita akan mendiskusikan hal itu supaya kemudian setelah acara ini para alumni Academy Trainer ya itu insya Allah naik kelas gitu ya. Nah, seperti apa? Izinkan di sesi pertama ini saya berbagi ya sebelum nanti kita diskusi ya berbagi tentang sesuatu yang kayaknya setelah ini perlu deh kita bareng-bareng rame-rame gitu ya, yaitu dengan bagaimana kita membangun values diri kita ya dan juga personal branding ya melalui produk digital gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, para alumni Akademi Trainer ya. Jadi ini yang diundang para alumni Akademi Trainer ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tantangan era sekarang itu luar biasa. Baik ditulis di jurnal maupun hasil obrolan saya dengan para direksi dari berbagai perusahaan multinasional ya. Tantangan sekarang itu ternyata ya itu berbeda dengan sebelumnya. Maka kalau kita sebelumnya itu menyiapkan hal-hal yang sudah kita siapkan ya sebelum COVID terutama dan kita masih menggunakan pola lama, maka kita akan ketinggalan. Kenapa? Karena sekarang terjadi eh, pergeseran ya, pergeseran perilaku konsumen, perilaku masyarakat gitu ya. Dan dalam pengertian bisnis ya, ternyata masyarakat itu ingin produk atau jasa yang apa? Tiga kata kuncinya. Dia ingin yang murah, ya. Harga bersaing karena banyak produsen. Kalau dulu nggak banyak. Zaman saya dulu trainer nggak banyak. Saya kalau tender ke perusahaan itu sudah ketahuan pesaingnya. Sekarang banyak. Siapa ini nggak tahu kita gitu ya. Jadi kalau produsennya makin banyak, ya kalau dalam dunia ekonomi bisnis yang sekarang saya sedang pelajari, ya kebetulan saya sedang kuliah S3 di IPB, ya itu persaingannya persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna, maka kalau kita nggak berbenah kita akan kalah, ya. Dan akhirnya di akhir tahun profit keuntungan kita nol, ya, karena pesaingnya banyak, produsennya banyak, persaingan semakin ketat. Sehingga apa? Sehingga konsumen itu bisa milih mana yang harganya murah. Karena produsennya banyak, karena pelakunya banyak. Ya kalau dalam dunia training sekarang trainer itu banyak, ya tidak sedikit. Maka karena jumlah trainer banyak, dia bisa memilih, ya dia bisa apa namanya punya daya tawar yang lebih konsumen, ya. Dan kita sebagai trainer itu maka harus pintar-pintar berkaitan dengan itu. Bukan hanya dengan harganya murah, sekarang ternyata masyarakat itu juga ingin sesuatu yang cepat. Ya. Kecepatan sekarang menjadi budaya dan mewarnai gaya hidup masyarakat. Ya, saya punya teman salah satu direktur di General Electric, ya, dia melakukan riset, dia melakukan kajian. Ya, kira-kira masyarakat ini kalau pesan barang online, ya, dan kalau seandainya dia pesan tidak dilayani oleh apa, tidak dilayani oleh providernya, kira-kira waktu tunggunya berapa? Kalau ternyata nggak dilayani, dia akan pindah. Ah, ini teman saya ini, teman kuliah saya di IPB, kerja di General Electric ya. Terus dia cerita, ya, ternyata berdasarkan riset dia, berdasarkan pengamatan dia, customer itu akan berpindah kepada produsen yang lain atau kepada industri yang lain kalau tidak dilayani dalam waktu berapa lama, ya. Kira-kira berapa lama? Ada yang nebak? Dia akan pindah nih
ya, dia misalnya pesan online gini, terus nggak direspon, maka dia akan pindah ke produsen yang lain. Itu dalam berapa lama? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Bisa yang jawab? 30 detik. Wah, Kowelik Markus, 30 detik. Ada lagi? Ya, saya beri waktu 15 detik. Ya, hitungan detik, Pak. Iya, tahu Pak, hitungan detik berapa detik? Berapa detik? Ya. Oke, 1 hari. Wah, ada lagi? 1 hari, 5 detik. Ya, ada lagi? 10 detik. Oke ya, selesai ya. Ternyata benar kurang 1 menit, Pak. Itu bisa detiknya panjang. Ternyata orang itu akan pindah, ya, pesan kalau dia pesan online tidak dilayani, dia akan pindah dalam waktu 4 detik. Jadi kalau 4 detik nggak direspon, dia pindah. Kenapa? Karena dunia sekarang sudah begitu cepat. Jadi kalau yang tadi ada yang jawab 1 hari, itu pasti orang lama itu ya. Satu generasi dengan saya. Ternyata ya hanya 4 detik. Maka kalau kemudian ada orang mencari trainer gitu ya, dicari kok susah gitu. Maka kita akan ditinggal kalau dalam waktu 4 detik kita nggak ketemu juga ya. Dan ternyata eh, yang dibutuhkan lagi adalah masyarakat ingin produk atau jasa yang mudah diakses. Karena perkembangan teknologi membuat banyak orang tidak mau terikat tempat dan waktu. Dia belajar nggak mau di kelas, bahkan kalau bisa belajar di toilet, ya. Lama-lama di toilet, atau belajar di perjalanan, atau belajar ketika nunggu pesawat terbang, atau belajar di kereta, atau belajar di mobil, ya. Dan diakses kapanpun bisa. Mau pagi, mau siang, mau tengah malam, itu bisa. Nah, itu tantangan sekarang, ya. Maka dengan ada 3 tantangan yang ini, tentu tantangannya banyak ya. Tapi yang paling powerful yang diharapkan oleh masyarakat, oleh customer itu 3 ini. Murah, cepat, mudah diakses. Ada lagi tambahan yang kuat lagi, nyaman gitu ya. Tapi saya ambil 3 ini. Murah, cepat, mudah diakses. Dan menurut hemat saya, murah, cepat, dan mudah diakses ini ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya kalau kita memanfaatkan digital ya atau digitalisasi. Termasuk di profesi kita sebagai seorang trainer. Maka perlu kita melek digital. Kalau enggak, kalah kita bersaing. Sudahlah mungkin harganya lebih mahal. Sudah itu lama, susah diakses, bahkan di telepon juga susah, di WhatsApp nggak dijawab-jawab gitu kan. Kalau kita tidak mengandalkan dunia digitalisasi. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua, yuk hari ini kita manfaatkan digital itu agar kita mampu menjawab harapan masyarakat. Yaitu apa? Memberikan produk yang murah, yang cepat, dan mudah diakses. Sampai sini masuk Pak Eko? Masuk, Sepakat? Pak Eko. Oke ya. Sepakat. Nah, maka raih kesuksesan di dunia baru sekarang ini melalui pengoptimalan digital. Ya. Kenapa kok itu penting? Ya. Karena tantangan yang dihadapi trainer tanpa produk digital apa coba? Yang pertama, terbatas oleh waktu dan lokasi. Hanya bisa berbagi ilmu saat ada sesi. Peserta juga terbatas, ya. Dengan memanfaatkan dunia digital, ada yang ikut trainingnya Pak siapa? Anthony Robin baru-baru ini. Dia mengadakan Zoom, lewat Zoom. Ya. Boleh tebak pesertanya berapa? Yang tahu pasti, yang ikut pasti tahu ya. Ayo, yang bisa nebak benar, saya dapat hadiah dari saya. Ya. Berapa pesertanya? Anthony Robin mengadakan acara Zoom, ya. Oh, 2.000, 10.000 Pak Rizky. Ya, ada lagi? Saya beri 15 detik. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa? Mau buku boleh, mau cash boleh. Oke. 1.500, 200.000 B. Wah, 9.000. Berapa? 100.000. 5 detik lagi. 50.000. Pak Abdullah Ramli 1 juta. Iya, keren ya. Ternyata Anthony Robin baru-baru ini mengadakan training Zoom. Pesertanya 1,2 juta. Ya, setiap Zoom itu 200 orang. Dan ada 6.000 Zoom. Ya, nggak pernah ada cerita training yang pesertanya sampai 1.200.000 ya, kalau dalam kondisi normal ya, kecuali demo itu ya. Tapi kalau training biasa nggak, ini bisa. Itu karena memanfaatkan
apa teknologi perkembangan sekarang. Ya, ada yang pernah peserta sampai 2 juta, 1,2. Saya memberikan training peserta terbanyak itu berapa? Sekitar 80.000, ya, nggak sampai 100.000. Online terbanyak saya pernah ngasih berapa? 12.000 kalau nggak peserta. Kemarin di OJK ada 6.000. Ini 1,2 juta. Luar biasa kan? Iya, kemarin di ODK 6.000 ya, Mbak Sylvia ya. Oke. Nah, eh, maka kalau kemudian kita tidak memanfaatkan digital, kita terbatas oleh waktu dan lokasi. Selain itu apa? Sulit meningkatkan reputasi secara luas. Jadi dikenalnya di situ-situ aja. Ya. Dikenalnya di lingkungan itu saja. Ya. Dan trainers harus terus hadir untuk mempertahankan eksistensi supaya dikenal, supaya nggak tenggelam. Karena trainer-trainer yang tidak memanfaatkan dunia digital, yang dulu saya kenal sekarang tenggelam. Ya. Bahkan yang dulu menjadi guru saya, sekarang tidak terlihat. Kenapa? Dia tidak mau memanfaatkan dunia digital. Ya. Dan kemudian, apalagi tantangan yang dihadapi trainer tanpa produk digital, yaitu apa? Kesulitan menjangkau audiens baru. Jadi audiennya itu terus ya. L4, lo lagi, lo lagi. Ya, nggak nambah-nambah ya. Sehingga menurunkan peluang untuk diundang oleh pasar baru karena tidak dikenal orang. Ide dan gagasan yang ditawarkan itu tidak dikenal orang. Itu kalau kita tidak memanfaatkan digital. Oke? Maka saya mengajak Anda untuk memanfaatkan digital. Kenapa? Karena produk digital itu hadir sebagai solusi. Solusi apa? Ada beberapa poin nih ya. Yes. Ini saya membuat materi ini saya setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang menguasai dunia digital ya. Karena saya sendiri dalam dunia digital masih belajar. Ya. Pertama apa? Meningkatkan jangkauan audiens. Produk digital memungkinkan trainer menjangkau audiens tanpa batasan geografis. Saya kemarin tadi malam ya memberikan training kepada peserta dari Malaysia. Jadi trainer-trainer di Malaysia itu alhamdulillah belajarnya ke Akademi Trainer ya. Saya yang mentoring ya. Saya pernah datang ke sana ya, dan kemudian mentoringnya lewat apa? Lewat online ya. Dan saya sekarang kemudian setiap Sabtu mengadakan acara. Itu pesertanya dari belahan dunia ya, walaupun baru sekitar rata-rata 700 orang, 700 orang, 700 orang, tapi itu banyak pasar-pasar baru. Yang semula tidak tahu saya, akhirnya sekarang jadi tahu. Jadi meningkatkan jangkauan audiens. Yang berikutnya apa? Menjaga keberlanjutan personal branding. Karena produk digital bisa diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga untuk itu trainer tidak harus selalu hadir langsung. Namanya tetap diingat. Kenapa? Karena selalu ada muncul di sosial media. Saya 4 hari ini ya, itu orang undang saya salah satunya karena dia lihat produk saya. Salah satunya yang di Skill Up. Bayangin hari Minggu tadinya saya mau istirahat, tiba-tiba gara-gara orang nonton, orang baca buku saya di Skill Up, ya, kemudian nonton video saya juga ada di Skill Up itu, ngundang kemarin. Hari Minggu. Dan trainingnya pesertanya hanya 5 orang. Kenapa? Karena khusus direksi. Mereka nggak dicampur mau dengan peserta. Jadi saya kalau ngisi training para direksi itu ya pesertanya 4 orang, 5 orang gitu ya. Kemarin cuma 5 orang. Saya tanya, tahu dari mana, Bu? Saya sejujurnya sudah lupa sebenarnya sama Bapak, ya. Tiba-tiba ada iklan muncul, itu Bapak, ya. Dan kemudian lihat, datang, ya. Saya tadi juga habis ngisi di JNE, ya. Itu memang selain orangnya kenal, tapi kemudian orang-orang usul, ya undang aja Pak Jamil, undang aja Pak Jamil. Kenapa? Karena nonton video-video saya, nonton juga, dia juga lihat e-book saya di Skill Up gitu. Maka penting menjaga keberlanjutan personal branding itu melalui digital. Apalagi menambah nilai dan kredibilitas. Wawasan sang trainer dapat dikenali oleh target market sehingga mereka semakin yakin dengan sang trainer. Oh, trainer ini punya ilmu nih. Trainer ini punya kapasitas nih. Ilmunya nggak gatuk logi. Tahu gatuk logi? Ambil sana, comot sini, diolah. Wah, seolah-olah itu keren. Itu namanya gatuk logi. Cocok logi, nyocok-nyocokin gitu ya. Nah, itu sudah 3. Ya. Produk digital juga berada sebagai solusi untuk apa? Meningkatkan passive income. Bisa menghasilkan uang meski kita sedang tidur atau tidak beraktivitas.
menurunkan biaya kegiatan kita karena kita tidak perlu sewa hotel. Ya, saya itu upload upload e-book saya di Skill Up itu baru bulan Desember, baru sekitar 2 bulan ya. Kemudian juga upload sebelumnya upload storytelling video. Ya alhamdulillah, berarti 3 bulan tuh Desember, Januari, sekarang Februari belum tuntas. Tapi sudah dapat 30 jutaan lebih lah ya. Ya lumayan bisa untuk beli bakso. Apa namanya? Ada passive income. Padahal santai itu. Maksudnya santai itu Pak. Buat ya cuman sekali aktivitas ibaratnya buat video, kemudian dieditin ya. Dan kemudian saya sekali juga nulis e-book. Tiba-tiba, loh kok ada transferan? Loh kok ada segini? Ternyata itu dari Skill Up ya. Eh, apa namanya? Lumayan lah buat uang jajan anak-anak gitu ya. Dan kemudian apa? Ternyata kalau kita punya produk di digital itu aktif belajar ilmu baru. Karena produk digital bisa diakses kapan saja, di mana saja, mendorong kita terus belajar agar ilmu kita tidak berulang. Kaset kosong, kaset kusut, kan ada ya trainer yang ngomong itu diulang-ulang itu terus gitu ya. Sampai audienya hafal gitu ya. Itu kenapa? Karena kita tidak upload ide kita tidak upload gagasan kita di digital. Sehingga kita merasa aman. Tapi kalau kita kemudian sudah berbagi ilmu itu, ya, dan nggak mungkin ketika kita akan membuat video lagi atau menulis sesuatu yang baru, idenya sama. Mirip mungkin iya. Berarti itu apa? Berarti itu memaksa kita untuk terus belajar. Dapat ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Kalau gitu asik atau asik banget? Asik banget kan. Maka ayo manfaatkan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir keenam itu apa? Menjadi kunci pembuka. Maksudnya apa? Produk digital itu menjadi pembuka jalan untuk produk yang lebih premium dari sang trainer. Jadi contohnya tadi ya, memang di skillup.id satu video saya dan satu e-book saya baru menghasilkan sekitar 30 jutaan ya. Mas Dian yang lebih paham tuh, ya. Tapi itu di skill up-nya. Tapi yang ngundang itu, ngundang seminar, ngundang training, gara-gara nonton itu kalau dikalkulasi udah ratusan juta gitu. Maka saya menyebutnya produk digital itu menjadi pembuka jalan untuk produk yang lebih premium dari sang trainer. Jadi ya kemarin Mas Rizky acara apa namanya yang dilakukan di online ya dalam rangka juga mempromosikan produk beliau ya. Kalau Mas Rizky juga sudah ada hasil ya, Mas Rizky ya? Alhamdulillah, Be. Nah, ada Alhamdulillah hasil. banget. Alhamdulillah banget ya. Sudah ada hasil. Nggak usah khawatir Mas Rizky. Mungkin hasilnya itu kalau untuk ukuran trainer ya berapa persen. Tapi saya yakin itu akan menjadi pembuka rezeki yang lain. Saya yakin gitu, Be. Yakin banget, Be. Iya, kita akan diundang yang lain. Kenapa? Oh, tahu nih Mas Rizky ilmunya kayak gini nih, kayak gini gitu. Maka ayo manfaatkan. Dan ya, segera manfaatkan digital agar Anda tumbuh eksponensial. Sekarang apa? Sekarang tumbuhnya sudah tidak linier. Kalau dulu dikenal VUCA, sekarang dikenal BANI. VUCA itu volatile, uncertain, complex, ambigu. Sekarang sudah bukan itu. Tapi apa? BANI, brittle, ya, rapuh dunia sekarang itu. Anxious, itu cemas, sebentar-bentar healing, healing, healing. Dan yang ketiga apa? N-nya, non-linear. Jadi kalau kita tumbuhnya linear, kita bisa ketinggalan. Maka tumbuhnya apa? Eksponensial. Terus gimana Pak tumbuh eksponensial? Tidak perlu membangun atau membuat sendiri. Pak, kan membuat platform itu susah Pak. Ya, membuat kayak Skill Up itu susah Pak. Berat Pak, investasinya mahal Pak. Saya nggak punya waktu Pak. Maka tidak perlu membangun atau membuat sendiri. Apa? Bergabunglah dengan raksasa yang punya komitmen mengembangkan siapapun yang ada di dalamnya. Dan raksasa itu adalah ini Skill Up Got Talent. Maksudnya ini nanti kalau Anda bergabung di Skill Up Got Talent, Anda akan bergabung dengan raksasa. Kenapa? Karena Anda akan bergabung di Skill Up. Di belakang Skill Up itu ada Academy Trainer. Di belakang Skill Up itu ada nama-nama yang dalam bidangnya sudah raksasa.
Maka kalau kita numpang di raksasa, kita ikut gede, besar. Nggak perlu investasi sendiri, nggak perlu biaya sendiri, nggak perlu kemudian punya tim sendiri. Kita tinggal numpang pada raksasa. Ayo raksasa, silakan saya dibawa kemana gitu ya. Apalagi Skill Up Got Talent itu juga kelak ingin apa? Menawarkan banyak blended learning ke perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi nanti kalau materi Anda ya, baik itu e-book maupun e-course maupun produk yang lain ya, itu kemudian dibuat, di-upload di Skill Up, maka boleh jadi itu nanti menjadi bagian blended learning ya yang akan ditawarkan di perusahaan-perusahaan. Jadi online-nya ada, offline-nya ada, dan itu insya Allah sudah disiapkan oleh tim skillup.id. Dan saya ingin menyampaikan ya, Skill Up ini kontributornya wajib alumni Academy Trainer. Kenapa? Karena memang kami berkomitmen ini adalah karpet merah untuk alumni Academy Trainer supaya cepat berkembangnya. Ya. Ada banyak yang mau daftar, boleh nggak saya jadi kolaborator, boleh nggak saya jadi kontributor, boleh nggak saya ngisi di situ? Nggak, kalau mau saya ngisi di Skill Up harus alumni Academy Trainer. Untuk kontributornya, untuk yang membuat e-course atau yang membuat e-book atau yang membuat produk apapun. Tapi kalau pembelinya bisa dari seluruh dunia, tidak harus alumni, ya, bisa dari semua kalangan, tergantung target market Anda. Dan kalau kita berada di Skill Up itu kayak kita di mall, ya. Sehingga kalau ada orang belanja ke sini boleh jadi ngelirik produk kita. Orang beli produk kita boleh jadi dia ngelirik yang lain. Sehingga apa? Akan terjadi viral ya. Akan terjadi kemudian apa? Akumulasi yang makin lama makin besar. Dan saya mengajak kepada Anda, ayo bergabung di Skill Up Got Talent ini yang dalam hal ini nanti akan dibimbing. Misalnya dibilang, Babe aku nggak tahu caranya buat e-course B, nanti akan diajarin. B aku nggak tahu caranya buat e-book B, diajarin. Ya, diajarin sampai bisa, sampai jadi. Ya. Dan nanti kalau sudah buat satu ketagihan. Ya, saya aja ketagihan. Ini saya lagi mau buat lagi nih. Itu namanya winner effect. Winner effect itu apa? Kalau kita sudah melakukan satu berhasil, itu ketagihan. Bahkan ada yang kemarin itu buat satu berhasil, akhirnya dalam waktu nggak sampai 1 bulan, buat 4 buku, buat 4 e-book. Itu luar biasa. Ya, jadi saya ngajak kepada semua alumni, ayo manfaatkan. Academy Trainer sudah memberikan karpet merah, manfaatkan karpet merah itu. Jangan sampai kehilangan peluang. Dan saya selalu mengingatkan, ingat, peluang itu jarang mengetuk 2 kali. Ingat, di dalam kata peluang itu ada kata uang. Kalau Anda nggak ambil, Anda nggak akan dapat uang. Siapa tahu dengan Anda bergabung di Skill Up Got Talent ini, sumber penghasilan Anda bertambah, ya, sumber kredibilitas Anda bertambah, personal branding Anda juga meningkat, dan kemudian pasar Anda terbuka luas. Banyak manfaat yang sekarang kami tawarkan, sungguh sia-sia kalau tidak ada ambil. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rizky. Luar biasa. Boleh kita kasih plus buat Babe ya. Penjelasan yang ringan banget ya, bahwa tantangan hari ini real kita hadapi. Semua pengen cepat, pengen nyaman, maunya sekarang gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan nih ya. Nggak semua kita bisa menyediakan waktu kita untuk hadir, bagi-bagi begitu. Ternyata ada solusinya. Solusinya di Skill Up ada produk digital. Nah, terkait dengan produk digitalnya nih ya, saya sendiri sudah tadi betul Be, ketagihan banget Be, ini mau bikin lagi gitu. Luar biasa. Makanya teman-teman, kakak-kakak semua, para trainer, mungkin ada trainer sambil pengusaha atau trainer juga profesional di sini begitu ya kakak semua ya. Terkait dengan produk ini tentu ada pemahaman dasar begitu ya. Bagaimana produk dalam konteks ini adalah e-course dan e-book yang nanti mau akan dijelaskan. Nah, pembicara kedua kita terkait dengan produk ini itu tidak main-main ya. Guru kita semua ini Bunda Sofi yang sudah mendampingi banyak orang, dan saya merasakan sendiri. Dulu saya nulis buku B itu 4, 5, 6 bulan ya. Begitu baca e-booknya Bunda Sofi 7 hari ternyata bisa. Saya geleng-geleng, 7 hari gimana gitu. Begitu dipraktekkan bener juga 7 hari bisa selesai gitu.
dan langsung bisa dipublish di mana? Di Skill Up juga gitu. Baik, tanpa berbanyak waktu kita detailkan lagi lebih dalam terkait dengan tantangan masa kini. Di ujungnya adalah perlu untuk menguatkan value dan personal branding dari sisi digitalisasi, kita perlu produk. Nah, bagaimana bikin produknya, penjelasan tentang produknya, dan yang betul-betul bisa menaikkan value kita, tentu juga konteksnya laris begitu ya. Kita panggil ya tanpa berlama-lama Bunda Sofi hadir di grup kita. Gimana kabar, Bun? Masya Allah, Alhamdulillah. Thank you Sukses banget, Bun. mulia. Oh iya, luar biasa. Baik, Bunda, mohon izin ini kita pengen tahu lebih banyak nih. Setelah Ya, dijelaskan oleh Babe terkait dengan tantangan yang kuncinya kita manfaatkan skill up dengan produk digital yang harus kita create gitu ya dengan expertise ya. kita gitu. Nah, terkait dengan produk ini e-course dan e-book, terus kemudian juga detailnya tentu kita harus dapat pencerahan dari Bunda gitu. Ya. Waktu dan tempat silakan Bunda Sofi. Oke, terima Kita kasih kasih plus Pak buat Rizky. Bunda Sofi Masya ya. Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Thank you Bunda. Ya, terima kasih Pak Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya juga mau share screen ya, sama dengan Pak Jamil. Mau share screen juga. Kalau saya mungkin ini sebenarnya adalah orang dapur. Kalau Babe kan dikenal sebagai orang yang di lapangan ya, orang yang trainer yang tampil kemana-mana. Tapi saya adalah orang yang biasanya berada di dapur yang mengolah ya berbagai produk ya, materi, ada juga berbentuk buku ataupun berbentuk modul-modul. Nah, makanya saya ini izin bicaranya tidak seperti Babe ya, menggebu-gebu, semangat gitu ya. Saya cerita aja deh pengalaman saya dulu nih ya tentang bagaimana ketika pertama kali kami mengembangkan skill up nih ya. Pada waktu akhir Lebaran ya tahun lalu itu saya merasa bahwa ini semakin lama kita memang sangat membutuhkan untuk bisa sekarang training itu akan lebih banyak di apa ya seperti yang tadi Babe cerita ya, akan lebih banyak di didatangin orang, di order gitu ya buat para trainer ya, diburu perusahaan gitu katanya. Itu adalah melalui digital gitu ya, melalui produk-produk digital. Maka saya gimana ya? Saya tidak biasa tampil. Ini saya pribadi ya setelah skill up ini ada, saya juga harus dong menunjukkan sebagai orang yang juga sebagai kelinci percobaan pertama. Gimana ya kalau misalnya seseorang yang mungkin dia tidak terbiasa berada di dunia digital, dia juga nggak biasa tampil, nggak biasa ngomong gitu ya. Apalagi ngomong di depan kamera ya. Nah, kemudian dia tidak juga jago digital marketing gitu. Apakah bisa gitu? Maka saya sebagai orang yang representasi itu mewakili orang-orang yang seperti itu, saya coba nih bikin gitu ya. Satu produk pertama sebagai percobaan sebelum yang lainnya coba. Jadi sebelum semuanya bikin itu di skill up itu yang membuat e-course pertama itu adalah saya ya. Mencoba diri sendiri. Ternyata alhamdulillah tidak seseram yang saya bayangkan. Oh, ternyata saya bisa tuh ngomongnya enak, asik, seru gitu ya. Kemudian banyak yang akhirnya juga tertarik untuk membeli produk itu. Nah, akhirnya saya membuat rumusannya. Ini kayaknya kalau banyak orang juga sebenarnya nggak percaya diri gitu ya untuk tampil, untuk bisa ngomong gitu ya. Ternyata ada trik-triknya toh gitu. Di antaranya apa? Misalnya, oh ternyata kita bisa pakai skrip ya. Jadi kita nggak perlu tampil seperti di depan panggung itu kan kita nggak ada skrip, nggak ada apa-apa ya di depan kita. Jadi kita harus hafal, harus bisa juga menyampaikan gitu ya.
Tapi ternyata asik nih di dunia digital ini, bikin e-course kita tinggal baca teleprompter gitu ya. Jadi akhirnya ngomongnya jadi enak, udah nggak gitu kan. Ini yang buat yang tidak biasa tampil, apalagi yang jago tampil, yang udah jago biasanya ngomong di depan panggung, wah pasti lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, wah saya ini nggak jago jualan gitu ya. Apalagi di dunia digital marketing, saya ini nggak jago gitu. Saya masih pemula banget gitu. Tapi alhamdulillah di Skill Up ini kami juga menemukan partner yang luar biasa, yaitu Mas Dewa Eka Prayoga ya. Yang siapa sih nggak kenal Mas Dewa? Beliau ini jago ya digital marketing. Di mana-mana kalau diadu affiliate atau apapun yang di dunia digital itu selalu menang gitu ya. Nah, ini nih akhirnya mengajari kita gitu. Ngajarinnya sederhana, step by step. Ternyata alhamdulillah, nggak sesulit yang saya bayangkan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu, kayak tadi kata Pak Rizky, kata Pak Jamil ya, kita itu kayak keranjingan gitu, kayak ketagihan gitu ya. Dalam 6 bulan saya bisa meluncing 6 produk gitu ya, 6 produk saya. Di samping selama 6 bulan itu juga melakukan mentoring ya terhadap para alumni-alumni yang akhirnya sekarang bisa jadi e-course-nya ya dan e-book-nya bareng-bareng muncul di Skill Up. Nah, tidak hanya itu, alhamdulillah juga tadi kalau Pak Jamil boleh ya menyampaikan syukurnya gitu ya. Saya juga menyampaikan syukurnya. Ternyata saya juga yang seperti ini modelnya dalam berbicara gitu ya, karena orang dapur gitu. Tapi saya akhirnya juga diundang nih di beberapa perusahaan gara-gara ngelihat juga e-course atau e-book saya iklannya berseliweran gitu ya. Dan juga lumayan juga dapat order nulis buku itu ratusan juta. Nah, wah ini tuh jadi akhirnya membuat semakin yakin ya, semakin bersemangat bahwa memang ini eranya, ini memang saat yang tepat. Kalau katanya Mas Dewa, ini momentum buat kita menjadi eksponensial karena produk digital. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu itu ini tidak begitu terlalu menjadi kebutuhan gitu ya. Tapi sejak pandemi akhir-akhir pandemi itu semakin tinggi. Dan sampai sekarang ini lagi puncak-puncaknya. Maka kita perlu nih ikut terlibat dalam satu kegiatan yang itu bisa membuat kita jadi eksponensial. Nah, ini saya terinspirasi dengan sebuah quote ini. Ya, ada quote yang bilang yang ganteng akan kalah sama yang sering nongol gitu katanya ya. Nah, ini ada yang kenal nggak siapa nih? Iya. Ada yang kenal? Wah, ini kalau nggak ada Sad yang boy ini, sad boy Nah, Bun. sad boy. Iya kan? Siapa yang nggak kenal dia sekarang gitu ya? Yang ganteng-ganteng itu kalah sama dia ya, karena dia sering nongol gitu ya. Nah, ini quote yang menohok kalau buat saya ya. Berarti apa? Kalau kita sering tampil, sering muncul, maka kita akan lebih dikenal orang, lebih memenangkan untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak gitu ya. Nah, melalui apa kita sering nongol? Ya, tentunya melalui produk digital ya. Apalagi kalau nggak produk digital. Maka di sini saya dengan Pak Jamil, dengan Mas Dewa membuat platform Skill Up ini, dan kemudian kita bikin namanya Skill Up Got Talent. Skill Up Got Talent ini kalau nggak salah udah 3 batch ya, kalau nggak salah ya. Udah 3 batch. Yang ini alhamdulillah semakin lama semakin banyak ya yang menjalankan atau mengerjakan program ya di produk digital di Skill Up. Nah, tadi mungkin juga sudah disampaikan Babe ya. Ada Kak Kican nih. Kak Kican ada di sini nih yang dia juga keranjingan banget ya. 1 kali launching langsung 4 e-book. Hadir, Bun. Masya Allah, ini nih.
Ini luar biasa ya. Sekali launching langsung 4 ebook. Wow, dan itu jadi laris ya gara-gara orang bisa ngeborong. Kalau biasanya orang pergi ke Gramedia kan satu buku, satu buku, satu buku gitu ya. Nah, ini gara-gara penulisnya langsung launching 4, langsung diborong gitu ya. Satu orang bisa beli 4 gitu ya. Nah, ini yang luar biasa ini. Akhirnya, wah ini kayaknya skill up Got Talent berikutnya harus diadakan. Nah, sekarang ini ya kita coba untuk mengajak nih teman-teman mengikuti skill up Got Talent. Tapi sebelumnya mungkin sedikit juga saya mau ngasih apa ya, ini istilahnya untuk membuktikan ya bahwa pasar e-learning itu makin meningkat ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Ini kalau ini dari sumber dari Amerika ya, bahwa pasar e-learning ini diperkirakan mencapai 457,8 miliar US dollar. Apa itu ya, tahun 2026. Kalau dirupiahkan jadi berapa ya? Bisa dapat berapa mangkok bakso ini kira-kira. Dan ternyata juga program e-course yang komprehensif diminati perusahaan dengan segmen karyawan milenial dan zilenial ya. Itu ternyata meningkatkan pendapatan sebesar 218%. Pokoknya semuanya serba gede-gede gitu ya. Cuan-cuannya. Ini yang juga menarik ya. Jadi tidak hanya personal branding, tidak hanya meningkatkan values dari seorang trainer ya atau seorang influencer gitu, seorang expert, tetapi juga meningkatkan penghasilan. Nah, ini penting juga ya. Nah, kemudian kenapa produk digital? Ini tadi sudah dibahas juga nih sama Babe ya. Tapi ini saya ulang dikit nih. Ini rasanya asik itu yang bikin apa? Yang bikin keranjingan, yang bikin kita kecanduan itu gara-gara ini. Ini mudah dikerjakan, fleksibel, efektif karena kita produksi sekali, jual berkali-kali gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya berkunjung sama Pak Jamil ke rumahnya Pak Faiz ya. Pak Faiz itu salah satu trainer besar juga ya, Pak Ahmad Faiz, chef ya. Beliau sekarang itu sudah juga sangat asik gitu ya, mengerjakan produk digital. Kenapa? Karena katanya nggak perlu keluar rumah. Dan sekali produksi itu bisa berkali-kali jualnya. Tinggal sekali bikin, itu bisa dipakai sampai kapan gitu. Nah, akhirnya beliau tuh bilang, saya sekarang udah agak males diundang perusahaan gitu ya. Kenapa? Untuk acara offline tuh. Karena saya harus datang nanti datang lagi gitu. Kalau ini kan di rumah enak sarungan gitu ya. Terus kemudian bisa memproduksi sebuah produk digital dan itu bisa dijual berkali-kali. Wah, ini asik gitu. Seru gitu. Nah, terus kira-kira siapa sih orang-orang yang perlu bergabung ya? Yang sebenarnya kita apa ya? Kita sangat menyarankan gitu untuk bergabung di Skill Up Got Talent. Itu ada beberapa yang menurut saya, menurut kami ini orang-orang yang sangat perlu untuk memunculkan ilmunya atau apa ya? Membagikan ilmunya gitu ya kepada banyak orang. Yaitu yang pertama adalah trainer ya, pasti ini trainer ya, para trainer yang ada di Akademi Trainer. Kemudian yang kedua ini para leader yang ada di perusahaan ataupun apa di organisasi. Nah, beliau-beliau ini kan panutan ya. Beliau-beliau ini tentunya punya sesuatu ilmu yang perlu juga di-sharingkan gitu. Nah, melalui skill up nanti bisa men-sharingkan ilmunya dalam bentuk produk digital. Apalagi juga yang entrepreneur. Entrepreneur itu kan juga harus mempromosikan produknya. Banyak sekali entrepreneur yang teman-teman saya kenal itu baik UKM ataupun di perusahaan-perusahaan yang besar, sudah besar gitu ya, memanfaatkan sosmed untuk mempromosikan produknya. Tetapi untuk membagikan lebih jauh tentang produknya, mempromosikan lebih jauh tentang produknya, itu sebenarnya lebih bagus kalau membuat e-course atau e-book ya dalam bentuk produk digital
yang itu sebenarnya bisa membuat sang pengusaha atau entrepreneur ini mempromosikan produknya dengan cara yang soft ya. Misalnya soft selling gitu ya. Kalau iklan kan belilah produk kami begini-begini. Tapi kalau entrepreneur mau soft selling, bikin e-book tentang produknya, bikin e-course tentang produknya. Orang membeli dan orang akhirnya mendapatkan brand yang positif tentang produk si entrepreneur ini gitu ya. Nah, ini kemudian influencer. Nah, di sini ada nggak ya influencer yang bergabung juga di sini? Ada? Oh, siapa influencer? Mas Dai ya influencer. Influencer. Nah, influencer ini orang-orang yang sebenarnya sekarang lagi musim juga ya kan? Para influencer-influencer yang awalnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba melejit menjadi orang yang terkenal, selebgram gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu nih membuat produk digital juga ya dalam bentuk e-course atau e-book sehingga tidak hanya sekedar dikenal sesaat gitu, tetapi ada ilmu-ilmunya juga yang dibagikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah para expert. Ini saya temuin tuh di perusahaan-perusahaan tuh para expert itu banyak banget ya, terutama misalnya yang sudah mau pensiun gitu ya. Wah, ini sebentar lagi pensiun, sementara ilmunya segudang. Nah, jangan sampai ilmu yang segudang itu tidak terbagikan ya, gara-gara ya sudah pensiun, udah selesai gitu. Tapi ini bisa juga menjadi jembatan bagi para expert, orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membagikan ilmunya, tidak seperti trainer, tapi bisa membagikan ilmunya melalui program skill up, program digital product. Nah, ini adalah orang-orang yang perlu bergabung atau bersama-sama kita di skill. Berikutnya, nah ini nih produknya apa aja sih? Ini produknya ada di platform Skill Up itu kita biasanya 3 nih, 1 e-course, 2 e-book, dan yang ketiga kelas online atau biasanya dikenal dengan webinar. Ya, jadi biasanya ini kita bisa memanfaatkan platform di skillup.id dengan 3 produk ini. Nah, kemudian apa sih keuntungannya? Nah, untuk bergabung di Skill Up Got Talent, ini pertama pendampingan eksklusif 1 bulan. Ini nanti akan mendapatkan pendampingan eksklusif, caranya membuat, ada mentoringnya, ada self learningnya juga gitu ya, bersama kami ya, bersama kami. Kemudian ada tools lengkap siap pakai, bimbingan langsung dari para expert. Ini dan kemudian yang di sebelahnya ini ya 4567 123 4567 ya. Ada sales report-nya di dalam skillup.id ini, ada referral programnya atau affiliate, ada business page, dan kemudian harganya sudah terstandarkan gitu ya. Nah, alurnya gimana nih alurnya? Alurnya nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa daftar ada linknya ya nanti yang di-share oleh tim Skill Up. Kemudian ada pembekalan ya, pembekalan dan mulai belajar dulu nih sendiri self learning. Mau self learning yang mana? Membuat produk digital e-course atau e-book. Kalau e-course berarti tinggal self learning dengan produk e-course, atau mau e-book berarti self learningnya ada belajar tentang bagaimana caranya membuat e-book. Nah, nanti ada proses mentoring ya, mentoring yang kalau untuk membuat produk ini biasanya saya yang melakukan mentoring ya, karena ya memang itu pekerjaan saya. Kemudian nanti ada lagi setelah bikin jadi ya, syuting dan lain-lain gitu ya. Maka teman-teman akan belajar lagi nih, mau launching nih. Maka di sini ada e-course-nya Mas Dewa, launching langsung laris gitu ya. Self learning, belajar dulu sendiri. Nah, setelah itu ada proses mentoring juga, sehingga nanti dibimbing bagaimana sih cara-caranya supaya ketika launching
itu bisa langsung laris. Nah, baru terakhir produknya di launching ya. Jadi ini adalah alurnya nanti di Skill Up Got Talent. Nah, ini ya materi pembelajarannya ada e-course, ada strategi promosi digital, ada jadi e-book dan membangun personal branding ya. Itu juga ada. Nah, ini kayaknya panjang ya. Tapi kita coba ini dulu deh. Buka tanya jawab. Nah, buka tanya jawab. Ini Kak Kican, Kak Kican. Oh, 5 buku ya Kak Kican ya. Jadi Iya, bisa. Bun, hadir. Yes. Ya, oke. Tanya jawab dulu kita, Bun. Boleh, boleh. Iya. Apa? Tanya jawab. Sebelum tanya jawab mungkin ada nih dari Oh, kalau nggak salah tadi ada Mas Dai ya. Mas Dai ada, Bun, ada. Nah, Mas Dai Bun. mungkin boleh dong cerita dulu nih juga. Ini kan baru kalau Mas Dai kan baru nih. Nah, gimana kesan-kesannya rasanya ketika udah pertama kali membuat dan sampai akhirnya launching nih, gimana nih ceritanya Mas Dai? Insya Allah terima kasih banyak Bunda Sofi kesempatannya ini. Jadi sebenarnya perasaan pertama kali Bunda, karena ini bersifat saya itu pengalaman pribadi karena obesitas pernah 120 kilo gitu kan. Terus coba bikin ebook gitu Bunda. Belajar-belajar dari Skill Up juga banyak gitu kan membantu akhirnya bikin ebook. Tapi bingung nih Bunda, karena saya kemarin nggak sempat ikut yang Got Talent 2. Bingung mau taruh di mana ya ebook saya ini gitu kan. Mau taruh di platform lain berbayar juga ribet gitu kan cara metode pembayarannya, terus juga mau ngiklaninnya juga nggak aman, terus juga kalau misalkan kita jual orang bisa download gitu kan. Akhirnya saya coba senggol Mas Dian Bunda, dibantu sama Mas Dian akhirnya masuk. Dan menurut saya platform Skill Up ini 3H Bunda. Berkah, mudah, berlimpah. Berkahnya karena karya kita itu benar-benar dijaga. Orang cuma bisa membaca aja, nggak bisa download. Dan itu ngerasa aman, nggak khawatir ada plagiat. Lalu mudahnya semua aktivitas kita tuh tervisualisasikan. Ada program affiliate-nya, kita mau jualan ebook yang lain juga bisa, webinar yang lain juga bisa, terus juga ebook saya itu bisa dijual dengan mudah. Ketika ngobrol tinggal kasih nih, buka linknya, baca nih, atau beli nih bukunya gitu kan. Itu mudah banget Bunda. Lalu berlimpahnya ketika saya coba share ke orang-orang gitu Bunda, alhamdulillah sampai 31 orang sudah beli ebook saya. Itu ada beberapa yang jadi Mas Dai, saya mau di personal trainer sama Mas Dai. Akhirnya home training Bunda. Jadi berlimpah banget Bunda. Pokoknya keren banget lah Skill Up ini Bunda menurut saya. Masya Allah, luar biasa ya Mas Dai ya. Sampai akhirnya ini ya berkesinambungan ini yang menarik ya, karena Iya. sepertinya kecil produk digital ya berapa gitu ya, tapi kalau dilihat dampaknya berikutnya, wah ternyata menghasilkan order-order yang di luar ya, di luar dari produk digitalnya sendiri. Wah luar biasa. 3A penting ya untuk dicatat. Iya Bunda, kasih aja Bunda. Oke. Nah, di sini ada juga Kak Kican juga ya, Kak Kican. Kak Kican, boleh bergabung juga di sini, Kak Kican. Izin, Halo, Bun, Kak Kican. izin off-cam ya, Bunda. Ya, boleh, boleh, boleh. Maaf, maaf. Iya, ini Masya Allah banget sih sebenarnya, karena saya itu sebenarnya ini Bun, merasa sangat luar biasa banget ya dapat bimbingan dari Bunda, dari Babe Jamil, dan dari teman-teman yang ada di Skill Up yang sangat luar biasa. Memang dari awal tuh bener sih kata Pak Rizky gitu ya, bisa nggak ya bikin e-book gitu yang katanya tadi
1 minggu kalau kemarin itu akhirnya bikinlah e-book itu kemarin 5 buku dan alhamdulillah itu termasuk juga bestseller Bun, dan itu sebenarnya hal yang nggak pernah saya duga ya, karena saya itu belum pernah nulis buku, tapi sekalinya nulis buku, nulis e-book gitu, tapi langsung laris itu luar biasa banget ya, happy, seneng gitu. Terus karya kita kayak merasa dihargain sama orang lain juga Bun. Gitu. Terus kemudian sebenarnya kalau ngomongin platform Skill Up ya Bun, itu kan nggak cuman kontributornya aja yang happy, tapi juga banyak affiliate-affiliate itu juga yang merasa terbantu banget gitu Bun. Karena kemarin itu juga pada saat mempromosikan e-book, nah saya ajak nih teman-teman, kebetulan kan saya juga punya beberapa teman-teman promotor ya Bun. Nah itu saya ajak untuk ikut merasakan manfaatnya produk digital nih dengan cara join jadi affiliate. Nah itu juga alhamdulillah ya mereka sangat terbantu banget, apalagi fee-nya itu 11-12 ya sama kontributor Bun. Kalau affiliate itu kalau di Skill Up kan 30% ya, sedangkan kontributornya Lumayan. kan 35%. Nah Hmm. itu juga sangat membantu gitu ya, meskipun mereka tidak punya produk seperti kata Bunda tadi, bisa beli e-course-nya gitu ya, dan juga bisa jadi affiliate itu sangat membantu banget ya Bun. Jadi saya rasa memang produk digital itu kedepannya akan makin memudahkan, juga cuannya banyak gitu Bun. Karena juga saya merasakan sendiri sebagai kontributor, juga sebagai affiliate di skillup.id Bun. Gitu. Ya. Dan itu kemarin nggak cuman e-book aja kan Bun, kita produknya juga kita bisa webinar juga bisa di situ gitu. Jadi saya benar-benar merasakan manfaatnya, apalagi dibimbing langsung sama Bunda nih yang ayo ayo gitu, kayak rasanya kayak kayak apa ya, kayak ditendang, tapi ditendangnya itu ke atas gitu Bun. Jadi kita Oh, ya. oh ternyata bisa ya gitu, dan alhamdulillah ketagihan Bun untuk bikin e-book lagi, untuk bikin produk lagi di skillup.id gitu aja Bun. Oke, Masya Allah luar biasa. Wow, Kak Kican ya. Sama Mas Dai ya. Tentunya nanti juga sama Pak Rizky nanti ya bisa menceritakan pengalamannya ya, sharing pengalamannya. Eh, Nah, ini saya sedikit Sedikit. meneruskan ya, tapi ini Ya. sedikit saja sisanya, yaitu tentang bagaimana sih kita membuat produk ini, e-course, e-book, dan webinar ini kita buat ada 3 level gitu ya, ada 3 level dalam produknya Skill Up ya, yang itu nanti disesuaikan dengan orang yang mau membeli gitu ya. Ada 3 level dalam produk e-learning kita itu. Ada yang levelnya learn itu levelnya ya materi-materi yang ringan gitu ya. Yang ringan yang mungkin orang mau baca atau mau lihat e-course, tapi ya nggak kepingin ngerjain tugas, cuman pengen belajar aja gitu ya. Nah ini ada level learn. Ada level yang kedua itu level grow. Level grow itu ada materi-materi pembelajaran yang dilengkapi dengan kuis atau assessment ya, atau happy work gitu ya, tugas-tugas untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan skill. Nah, ini ada di level yang kedua ya, level grow. Dan yang ketiga, nah ini nih, ini yang tadi ya bisa menghasilkan lebih banyak cuannya gitu ya. Bagi talent atau kontributor itu adalah ketika membuat e-learningnya ini lebih intens. Jadi tidak hanya berbentuk e-course, e-book, tapi juga dilengkapi dengan webinar, dilengkapi habis acara itu ada sesi mentoring gitu ya. Ada dilengkapi lagi dengan sesi offline gitu ya. Jadi ini tuh awalnya kecil, lama-lama yang sampai kayak udah levelnya lebih ke atas, lebih besar hasilnya. Nah, ini yang menarik ya di skillup.id ini. Nah, tadi sempat disinggung nih. Ini kalau di sini nggak ada ya. Nanti teman-teman bisa dapat link ya dari tim panitia ya, link untuk belajar lebih jauh, tahu lebih jauh apa aja sih
tentang skill up gitu ya, link landing page-nya itu Mbak Ayu boleh di-share ya nanti ya. Tadi disinggung tentang apa ya, hasilnya. Di sini itu ada hasil yang untuk jadi dari omset itu ada 3. Satu itu untuk tentunya untuk skill up, yang kedua untuk kontributor atau talent, dan yang ketiga untuk affiliate. Nah, tadi sudah disinggung loh, yang menarik adalah ketika teman-teman itu menjadi affiliate, tidak hanya menjual produknya sendiri, tapi juga bisa menjual produk yang lain ya, teman-teman yang lain, saling menjualkan. Dan di skill up ini, karena ini adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang kita bisa saling menjualkan, saling menumbuhkan, maka biasanya program-programnya pun kita bikinnya itu bersama-sama gitu ya. Jadi nggak sendirian gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat kita semuanya bisa saling bersemangat ya, saling tarik menarik gitu ya. Nah, contohnya ini kalau misalnya kalau mau belajar tentang e-course ya, tentang e-course ini ya, ini ada saya buatkan waktu pertama kali ya, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah bergabung di GNC yang pertama kali belajar tentang skill up gitu, bikin skill up gimana. Nah, ini saya buatkan panduan-panduannya gitu ya. Sederhana, tapi nanti habis itu ada proses mentoringnya ya. Nah, itu mungkin penjelasan saya. Nanti mungkin sama Pak Rizky boleh dong di ini ya. Nah, ini udah di-share ya di grup Ada di ya, grup chat. ya, chat ya, tentang penjelasan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Tapi ini kayaknya ada satu pertanyaan ya Pak Rizky tadi itu. Apakah ini hanya alumni gitu ya, ada tulisannya gitu ya, kalau nggak salah. Iya, tadi ada itu, Bu. Nah, Ya, mana tuh tadi? Skill Up Got Talent harus lulusan AT ya, gitu ya. terus AT ya. Iya, ya, memang Skill Up Got Talent ini diperuntukkan bagi lulusan AT. Jadi gimana caranya supaya jadi lulusan AT? Nah, berarti bergabung dulu nih di Academy Trainer gitu ya. Baru nanti bisa menjadi talent ya, yang mengisi platformnya. Gitu kira-kira jawabannya. Ya. Baik, kita lanjut tanya jawab umum boleh, Bun ya? Boleh, boleh. Baik, Nanya-nanya bisa sama Babe juga ya. betul ya, ya. Ini pertama makasih nih secara total Babe sudah menyampaikan terkait dengan value dan personal branding kita, dan sudah tuntutan, udah nggak bisa lepas dari digitalisasi kita gitu. Dan Bunda tadi sudah menjelaskan terkait dengan produknya apa yang bisa kita kontribusikan, dan tadi yang paling menarik Bun sebenarnya, produksi sekali dijual berkali-kali. Nah, itu yang cakep banget tuh. Dan itu sangat terfasilitasi dengan apa namanya, skill up begitu ya Mas Dai ya, betul ya. Nah, kita buka pertanyaan umum kakak-kakak, silahkan kalau ada yang raise hand boleh, kalaupun ada yang lewat meeting grup chat tentu nanti saya akan bacakan, tapi kita prioritaskan dulu yang raise hand kalau ada yang mau bertanya, boleh, terkait dengan penjelasan pada malam ini. Ada yang bertanya? Ini loh ada Raise hand. bertanya, mungkin Babe bisa jawab. Kalau Jadi boleh sebagai tanya ke penyanyi, Babe, boleh ke Bunda ini, juga. kalau sebagai penyanyi nyambung nggak ya gabung di Skill Up tuh? Jawab Be. Iya. Kalau sebagai penyanyi dari Kak Seicil. Bisa aja. Kan apapun profesinya bisa kemudian dijadikan ilmu. Misalnya cara menjadi penyanyi yang laris kan boleh. Atau ditulis dalam bentuk buku, atau disampaikan dalam bentuk e-course ya. Tata cara membuat suara bulat kan juga jadi ya. Tata cara kemudian suaranya itu merdu kan boleh ya. Dan itu kalau ada itu saya beli duluan tuh karena saya suaranya nggak merdu-merdu kalau suruh nyanyi. Ya. Bisa disaringkan gitu ya. Apa namanya? Yang praktis panduan bisa dalam bentuk e-book maupun e-course. Itu sih jawabannya.
Betul, betul. Jadi pada dasarnya semua keahlian kita bisa disistematisasikan menjadi ilmu yang bisa dibagi kepada banyak orang gitu ya, Be ya? Iya, betul. Dan perlu diingat, Itu. Mas, Mm, kadang-kadang kita itu kelewat momentum ya. mm, Jadi saya semakin percaya dengan momentum itu apa? Momentum itu kalau kita semakin banyak bergerak, nanti akan ketahuan mana yang kemudian memberikan momentum yang tiba-tiba betul, membuat kita betul. sukses, ya. Iya. Contohnya nih, ada seorang sepasang suami istri di Indonesia ini, kerjaannya buat video buat anak-anak tuh, ya. Mm. Dan dia masih tumpangin di YouTube tuh. Ternyata dapat respon yang luar biasa. Mas Rizky tahu nggak sekarang penghasilannya dia setahun berapa nih suami istri ini? Nah, belum tahu tuh, Be. 183 miliar Masya Allah. 1 tahun, ya. Yang awalnya dia Heeh, buat, ya, heeh. tapi rutin ya. Buat, Kan memang kalau kita memanfaatkan dunia digital itu perlu konsistensi heeh, ya. Jadi ya. tidak hanya sekali gitu ya. Walaupun saya untuk ebook baru 1, untuk e-course buat 1. Ya, waktu itu saya bilang sama Bunda itu, kita ngajak orang membuat e-course maka harus memberi contoh. Kita ngajak orang buat ebook maka kita membuat contoh supaya nanti para alumni tidak membuat quote, tidak, hidup tidak semudah cocoti trainer gitu kan. Jadi kita perlu memberikan contoh kan. Tadi saya hitung baru sadar tuh. Ternyata produk saya itu dijual tuh total ya antara ebook sama e-course tuh sudah 100 juta lebih, Mas. Masya Allah. Ya, 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 ya. Apa namanya? Omsetnya gitu ya. Jadi juga gitu tadi kalau mau rutin ngajarin orang nyanyi, nulis ya, buat e-course tentang nyanyi, kan boleh itu sederhana. Tapi kalau konsisten boleh jadi itu suatu saat jadi momentum buat kesuksesan hidup kita. Ya, karena memang di dunia Betul, sosial betul. media itu apa namanya? Susah dipahami apa algoritmanya kan. Ya, jadi kita Betul, buat aja. betul. Kalau istilah guru saya, udah tugas kamu tuh sa'i aja, terus bergerak. Nanti Ya, tidak tahu yang menghasilkan yang mana. Walaupun dari segi benar. dari segi hasil sudah kelihatan. Tapi boleh jadi nanti ada yang jadi menghasilkan miliaran gitu ya. Saya juga tidak tahu Betul, ya. betul. Pokoknya terus berbagi, terus kemudian upload di Benar. dunia digital gitu ya. Ya, dan Ya. sekarang juga lagi menyiapkan untuk nanti membuat yang baru di skill up gitu. Itu nanti mana yang memberikan hasil, wallahu alam. Tugasnya memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan bergabung di kolam kan itu ya. Kan skill up itu kan kolam, tidak hanya sendirian. Jadi kalau ada Ya. orang beli produknya Mas Rizky, boleh jadi akan lihat produk saya, ya. Orang beli produknya Mas Dai yang tadinya beratnya di atas 100 kilo, ya. Sekarang sudah jadi apa? Trainer fitness ya. Mungkin dia akan lihat produk saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kolaborasi atau kebersamaan itu menghasilkan banyak rezeki. Bukan Ya. Rizky Mahendra, rezeki beneran. Iya, maaf ya. Baik, makasih B. Apa namanya elaborasinya gitu. Nah ini ada yang apa namanya ada yang nanya nih Bun, bukan nanya sih pernyataan gitu ya. Ternyata Kak ini sudah mulai menyusun bahan-bahan segala macam itu. Bagusnya gimana tuh Bun langsung tuh Bun ya? Iya. Nah, ini Heeh, malah enak nih kalau udah ngumpul iya, naskah untuk bikin ibu. heeh, Ini lebih cepat lagi, bahkan lebih nggak cepat. sampai 7 hari udah bisa jadi buku. Kak Ina nih, Kak Ina Karlina. Iya. Nah, ini kalau udah ngumpulin naskah itu sebenarnya enak kan. Heeh. Bisa 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 nggak sampai 7 hari udah jadi buku ini, Pak Iya, Rizky. iya, iya. Jadi Ini malah ada lagi nih, hmm, Mbak Sylvia di Heeh. saya praktisi service quality dan contact center mau buat ebook untuk digital service. Wah, keren banget ini. Ya, Oh iya, wow. kalau mau digital dibuat nih, banking. ya, selain kemudian nanti nama Mbak Sylvia naik, ya. Oh, kalau urusan service quality sama Mbak Sylvia gitu ya, dunia di dunia perbankan atau di dunia keuangan gitu. Ini contohnya ya, Mbak Sylvia, itu ada alumni Academy Trainer yang dulu kerja di perbankan, Mbak Sylvia. Itu di BSI. Kemudian kita bantu, selain jadi buku yang diterbitkan Gramedia, dia juga nulis e-book. Sekarang apa yang terjadi? Dulunya sebenarnya dia tidak berniat keluar dari BSI, tapi karena ordernya banyak, ya bahkan hampir setiap hari ada training, bahkan di
di awal karirnya itu sudah dapat bookingan 3 bulan tuh, setiap hari ada training gitu. Akhirnya dia keluar dari BSI dan kemudian dia membuat, ada nggak ini, ada nggak ada TI-in ya? Kalau misalnya ada ya TI nanti bisa sharing. Kemudian dia buat juga tuh, dan itu semakin menguatkan kredibilitasnya dan sekarang semakin laris. Kalau Mbak Sylvia mau lihat ya, itu akunnya di Instagram namanya Iin Suprihatin. Nah, itu berbicara tentang service quality di dunia perbankan. Mungkin kalau Mbak Sylvia di ini lengkap nih. Ada quality, service quality plus contact center gitu. Gimana service quality contact center di dunia perbankan? Itu saya yakin pembelinya akan banyak itu. Apa namanya? Bisa dicoba. Jangan Oh, jangan bestseller disimpan, nanti Mbak. ya. Kalau disimpan nanti saya sering bilang, ya, Mbak, nanti kalau disimpan ilmunya, nanti ketika kita meninggal, harga tanah kuburan kita lebih mahal dibandingkan tanah sekitar. Kenapa? Amin. Karena ide-idenya kita ikut terkubur gitu. Amin. Ya, betul. Jadi nanti selain dapat penghasilan apa dari sekarang di mana Mbak Sylvia dikerja, insya Allah itu juga akan mendapatkan passive income gitu. Wah, Iya, iya, iya. Di passive baik. income itu yang asik gitu ya. Mimpi Iya. dari trainer harus maju semua ya Bunda ya. Iya, Iya, iya loh, betul. wajib. Iya. Siap membantu. Wes. Oke. Ya, saya Iya. siap merapat. Iya. Ini ada Kak Andrisol ini, Babe, Bun. Silakan Kak Andrisol. Oke, terima kasih Ya. Coach Rizky, Babe, Ya. Bunda, terima kasih. Saya mungkin pernah sampaikan ke Babe kemarin waktu di STC Babe ya, bahwa saya ada menulis buku. Cuman saya menulis buku itu sekarang yang sudah terbit itu baru antologi B. Ada 2 yang sudah terbit dan itu tentang kisah nasabah yang sebenarnya kisah-kisah inspiratif sih, Be. Nah, kalau kisah-kisah seperti itu, ada sih beberapa tulisan yang masih saya perlu sempurnakan lagi. Nah, kalau kisah-kisah inspiratif seperti itu, memungkinkan nggak untuk dibuat e-book di sini, Be, Bunda? Itu aja sih, Be, Bunda. Terima kasih. Kalau saya termasuk aliran yang semuanya serba mungkin, Pak Adresal. Sekarang ini ya, kalau zaman dulu saya sangat selektif ya. Oh, ini harus begini, harus begini. Sekarang setelah saya belajar teori momentum, teori peluang, macam-macam, kita tidak tahu di era sekarang itu mana jalan sukses kita. Maka ayo kita coba gitu. Toh, kalau toh misalnya nggak bestseller, kalau toh tidak kemudian apa namanya diminati banyak orang, itu yang penting mengasah akal kita kan, mengasah otak kita gitu. Toh itu juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya untuk membuat itu. Karena apa? Tidak perlu mencetak tuh kalau e-book. Kalau Pak Andrizol itu nerbitin di Gramedia kan harus beli 1000 buku ketika nyetak. Tapi kalau kita nerbit di Skill Up itu kita tidak perlu biaya untuk nyetak itu ya. Jadi nggak, insya Allah sebanding lah ya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang kita peroleh ya. Saya baru sadar tadi Pak yang saya bilang tadi, saya hitung kan, loh ternyata 100 juta lebih ya. Padahal berapa bulan tuh belum lama tuh proses itu berjalan gitu ya. Yang dulu saya juga awalnya ini bisa laku nggak ya? Tapi sekarang saya prinsipnya jalan dulu, sa'i dulu, hasilnya terserah yang Maha Kuasa, yang punya rezeki yang ngatur gitu. Sama filosofi yang Bapak, Ibu, suami istri yang membuat video buat anak-anak, dia dulu tidak akan berpikir jadi miliarder. Dia hanya buat aja, dia hanya sharing aja pengalaman dengan anak-anak. Jadi kan itu isinya video dia bermain sama anak-anak, video aktivitas anak-anak, permainan anak. Weh, begitu kemudian saya lihat jadi YouTuber penghasilannya 183 miliar. Itu cukup untuk sanggup pensiun Pak Andrisol dari BTPN Syariah Pak Andrisol ya. 183 miliar ya. Apa namanya? 1 tahun ya. Dan itu kemudian saya yakin akan terus bertambah. Jadi udah sa'i aja, jalan terus. Iya. Saya aliran yang begitu sekarang Pak Andrisol. Ya. Pokoknya Oke. orang sharing sesuai dengan kemampuannya. Kalau dulu pakai standar saya. Kenapa? Tidak semua orang itu pembaca ikut standar saya. Ada standar yang berbeda-beda, ya. Dan dibiarkan nanti di Skill Up, di-upload di Skill Up, biarkan mereka yang
memilih yang baca tanpa kita perlu harus menghakimi di awal, "Ah, ini nggak bakal laku." Enggak, emang kita pengatur rezeki. Yang ngatur rezeki kan yang Maha Kuasa, ya. Eh, Contohnya bahwa produk itu kadang-kadang tidak diduga oleh penemunya ternyata jadi seller. Saya ingin tanya Pak Andrisol, dulu Coca-Cola itu pada produk awalnya itu produk apa Pak Andrisol? Lupa saya, Beb. Tapi bukan minuman ya, Beb. Ternyata dulu Coca-Cola itu obat batuk. Diminum, ya orang batuk minum nggak sembuh. Pabriknya udah dibuat. Akhirnya diakalin tuh sama pendirinya. Gimana supaya laku ya? Akhirnya jadi Coca-Cola yang sekarang itu. Ya. Jadi kita buat aja Pak. Ya, kalau toh ternyata kok kurang di pasar kurang laku, mungkin perlu diedit lagi, nanti mungkin perlu direvisi lagi gitu ya. Apa namanya? Itu nggak apa-apa sih. Jadi termasuk tadi buat Mbak Silviadi tadi, nggak usah ragu, keluarin aja nih gimana supaya orang apa call center itu sama quality layanan itu terstandar gitu dan nanti keluar e-book. Dan kalau kita kenalan sama orang jadi enak, apa kegiatannya? Ya saya kerja di perusahaan saya, tapi saya juga jadi penulis nih. Ini bukunya bisa dibuat linknya, kan gitu. Ya, enak gitu. Jadi kartu nama kita baru lagi. Kalau selama ini kita buat kartu nama, nah seperti ini kartu nama, sekarang kartu nama kita adalah e-book kita atau e-course kita. Silakan dibuka. Itu kira-kira. Oke, gitu ya Kak Ya, Andrisol ya. iya. Oke, Oke. oke. Atau Dan juga tambahan Bunda? Ah. mungkin iya, jadi ingat ya tadi masalah kartu nama. Banyak juga perusahaan itu sebenarnya juga ingin lihat eh, ilmu yang kita punya ya. Misalnya kan kita Betul. misalnya menawarkan produk kita ke perusahaan untuk training. Nah, biasanya mereka itu juga cari rujukan gitu. Cari rujukan bagaimana sih orang ini isi kepalanya, Babis Kak ngomong gitu, bagaimana nih isi kepalanya? Apa ide-idenya, materinya gitu. Maka akan dengan mudah dia kalau misalnya lihatnya di skill up, udah lihat, udah lengkap nih. Oh ini materi yang biasanya dibawakan. Oh ini caranya beliau mendelivery seperti ini. Nah itu akan memudahkan perusahaan juga menjadikan kita sebagai prioritas pilihan gitu ya. Nah itu benefitnya juga ya di skill up. Oke, Ya, terima oke. kasih Bunda, terima Ya, kasih Kalau Babe. gitu ya. Kak Rizky, sorry terima sorry kasih. aku buka rahasia sedikit boleh ya. Ah, iya, Kalau Be. menurut saya kesempatan ini diambil. Kenapa? Ah, Itu Bu Sofi itu kalau nemenin damping orang nulis, saya baru tahu karena kemarin saya nemenin. Ya, sampai jadi buku. Itu dia dibayar 65 juta. Sekarang buat alumni untuk menunjukkan komitmen hanya bayar berapa? 750 ya, Bu? Iya. Hanya bayar 750.000 supaya serius gitu. Kalau yang angkatan ya. sebelumnya dibuat gratis itu. Tapi sekarang nggak apa-apa lah, biar ada komitmen 750.000. Dan itu sangat beda jauh dengan yang tadi 65 juta itu. Ya saya tahu karena saya dampingi ya. Jadi saya tahu harganya. Lumayan juga 65 juta ya. Nah sekarang buat alumni cuma buat 750. 750 itu bukan hanya nulis e-book. Diajarin juga buat e-course. Nah sementara waktu saya nemenin beliau itu 65 juta hanya satu buku. Dan bukunya itu buku biografi karena akan jadi hadiah ulang tahun. Ya, Ah. ini sorry ya saya buka rahasianya ya. Itu 65 juta loh. Ya, ya nanti saya dapat kecipratan lah itu. Iya, gitu ya Kak Andrisol ya. Makasih pertanyaannya. Baik, demikian kakak-kakak. Kita udah nggak ada pertanyaan lagi. Ini sudah saya lihat di grup room chat juga nggak ada pertanyaan. Baik, makasih nih Babe, Bunda Mau sudah tanya sedikit, meinikan. boleh Tapi mau sebelum ini ada apa? Penegasan detail terakhir Ada yang dari bertanya Babe tadi atau Bunda? kayaknya. Ada Kenapa, Bun? Jadi Bunda, ya saya mau Iya. tanya Bunda, kalau Oh misalnya iya, silakan. buku yang sudah terbit, yang udah ada ISBN atau udah terbit lah, Oh. bisa dibuat dicetak ulang di e-book lagi nggak? Kebetulan saya juga pernah buku saya The Miracle of Service ada di Gramedia juga nih. Atas apa namanya sudah dibimbing sama Bunda sama Babe juga. Cuma ada novel juga. Nah, apakah boleh buku itu bisa dicetak ulang di e-book atau saya harus bikin baru lagi? Terkait yang tadi mungkin tentang service quality atau contact center atau yang lain gitu. Gimana Iya. Bunda? Baik. Ya. Kalau pernah terbit di penerbitan itu memang kita harus lihat dia perjanjiannya udah selesai belum gitu ya.
udah berakhir belum? Karena biasanya kalau kayak di Gramedia itu dia ada waktu untuk expired lah gitu ya. Ini udah nggak kita jual lagi nih di Gramedia. Oke, boleh nggak ya kita cabut hak ciptanya gitu. Nah, kita Iya. pindahin gitu. Nah, itu biasanya kalau udah lama memang bisa ditarik ya, ditarik dari Gramedia terus dibuat ya daur ulang lah ya, Kak. Iya. Ya, Jadi nggak betul. nggak sama persis. Kalau sama persis mungkin ada ya hal-hal yang mungkin udah lama, yang udah nggak update. Nah, itu bisa kita update ya dengan hal yang baru yang terjadi sekarang gitu. Nah, itu bisa sebenarnya kalau seperti itu. Tahun berapa ya, Kak Silvi? 2018 gitu loh, Bunda. Oh, ya udah. Kayaknya Dan udah bisa itu kayaknya. MOU-nya juga udah lewat waktu gitu. Iya. Iya, bisa tuh, enak tuh. Berarti tinggal ganti cover, ganti layout ya. Karena biasanya kalau cover pun itu masih jadi kayak hak cipta gitu buat Iya. penerbit. Jadi ganti-ganti ya itu sama nanti mungkin update sedikit yang di dalamnya mungkin ada yang udah nggak update ya. Nah, itu yang mungkin perlu dibenerin. Iya, tapi ya, selain itu juga saya mau bikin ebook yang baru yang fresh gitu, dibiar lebih Nah, jadi langsung nih ya banyak gitu ya. Wow, mantap. Iya, iya, iya. Mantap. Baik, makasih Kak Sylvia. Terima kasih Babe, Bunda, Pak Ya, Rizky. makasih. Iya, oke. Sama-sama. Ini perlu ada sedikit ini nih kalimat apa namanya penegasan terakhir dari Bunda atau Babe sebelum nanti kita Jadi bos. ya Ya, silakan Bunda. ini aja kata terakhirnya cuman gini. Hmm. Saya aja yang kayak gini bisa, apalagi Anda. Oh, oke, Para baik. trainer-trainer ini ya, udah pasti Iya, ilmunya iya. luar biasa ya. Oke, silakan Babe. Ya, saya supaya diakui bahwa saya S3 agak ilmiah dikit lah. Perubahan itu adalah perkalian antara vision, harapan ke depan, Ah. dan dissatisfaction, ketidakpuasan, dan first step. Jadi kalau Anda Ah. mau berubah, maka setelah acara ini tetapkan apa yang mau dicapai. Apakah Anda nyaman dengan kondisi yang gini-gini aja? Dan setelah itu first step, lakukan langkah awal. Langkah awalnya apa? Gabung di Skill Up Got Talent. Itu insya Allah akan Oh, perubahan. Gitu kira. oke, luar biasa. Ya tepuk tangan nih buat Babe, buat Bunda ya. Luar biasa ya, Mas Dian. Kita apa nih yang bisa kita sampaikan ke kakak-kakak semua yang ada di sini, Mas Dian? Ya, jadi kakak-kakak semua, Mas Dai, saya, Kak Kican, dan banyak trainer yang ada di AT yang sudah berkontribusi di Skill Up, kita gabung dan kita berkontribusi dan benar-benar ya, benar-benar learn, grow, and contribute. Dan saya ngerasain nih, mulai promosi e-book webinar aja di blending dengan e-book itu di awal Februari ini kemarin, Bun. Terus kemarin tanggal 9 cuma dalam waktu 10 hari. Hanya waktu 10 hari Bapak Ibu teman-teman gitu. Yaitu sudah bisa sekali gajiannya orang di profesional gitu. Padahal cuma 10 hari kita kerjain begitu ya. Baik, nah ini ada tadi sudah di linknya udah dikasih Kak Ayu begitu ya terkait dengan scale up Got Talent. Ini betul-betul gimana caranya kita membangun personal branding revolusioner lewat produk digital ya yang harapannya diburu oleh perusahaan dan juga masyarakat umum. Nah, ini semuanya ada di sini. Kemudian tentu saja nanti didampingi betul begitu ya terkait dengan pelaksanaannya tentu ada Babe Jamil, kemudian Bunda Sofi, ada Kang Dewa dan itu sudah ada produk-produk yang memang mendampingi kakak-kakak semua nantinya. Dan sebenarnya apa sih yang apa namanya yang kita mau kan? Kita ini kan pengen diincar oleh HR, di CEO perusahaan. Mereka lihat produk kita. Tadi kan Bunda udah bilang, sebelum seseorang memutuskan mau mengundang saya, dia lihat dulu nih, Pak Rizky ada bukunya nggak? Ada e-booknya nggak? Mau lihat webinarnya dong? Begitu. Ternyata itu betul menjadi salah satu apa istilahnya ya, pembuka jalan untuk orang lain bisa mengundang kita lebih lanjut. Kemudian juga ada go to expert ya. Dan ada juga passive income. Kenapa bisa passive income? Tadi produksi sekali dan jualnya bisa berkali-kali oleh skill up. Dan terakhir kita bisa meningkatkan nilai huge secara eksponensial di era yang memang sudah menuntut untuk itu.
Nah ini webinar ini tentu saja khusus untuk alumni Academy Trainer ya. Ada yang mungkin trainer juga profesional, ada juga trainer juga entrepreneur. Itu it's okay, nggak ada masalah. Justru kesempatan kita untuk berbagi ilmu. Nah di sini kita tinggal isi datanya begitu. Kemudian boleh ke bawah, Kak Dian. Nah ini untuk bisa mendaftar gratis. Kalau nggak salah ada 2 pilihan ya. Kita bisa memilih untuk daftar e-course dulu atau e-book dulu gitu ya Mas Dian kalau nggak salah ya. Dari 2 kesempatan ini. Bisa ditampilkan Mas Dian. Ada 2 pilihan begitu. Ya. Betul ya tadi ya. Selain dengan kesempatan ini begitu. Nah ini kakak-kakak sebagai disampaikan Babe tadi, saya sendiri pengen banget begitu ya. Dan terfasilitasi betul dengan keberadaan Skill Cup. Dan ketagihan betul untuk bisa memproduksi lagi begitu. Nah ini nih, apa sih yang kita dapatin? Selain branding profesional yang dijelaskan oleh Babe tadi, juga peluang untuk kolaborasi dan undangan acara-acara yang lain karena orang jadi terbuka melihat produk kita. E-course dan e-book kita siap jual dan dijual berkali-kali. Dan gak usah khawatir karena Skill Up, platform Skill Up yang melayaninya gitu ya. Kita nggak tahu-tahu nih. Kita sudah produksi, kita sudah upload, kita sudah promosi sudah. Tiba-tiba nanti ada report nih, nanti ada notifikasi. Mas Rizky dicek dong berapa ininya yang sudah dihasilkan. Oh ya juga nih begitu kita masuk dashboard ketahuan nih komisi kita berapa gitu ya. Nah kemudian berikutnya lagi teknik soft sellingnya ya, tampil meyakinkan tanpa kita menjual karena webinar itu sesuatu yang diperlukan banyak orang tanpa kita harus jualan langsung. Dan kemudian juga kita punya komunitas eksklusif. Nah ini yang paling mahal harus saya akui ya. Di Academy Trainer, ada Skill Up, ada Babe, Bunda, dan mentor-mentor yang lain. Dan teman-teman yang lain. Kita saling support. Komunitas ini yang mungkin saya pikir nggak ada apa istilahnya tuh. Berharga sekali gitu ya. Mau bayar berapa kita bisa gabung. Punya komunitas bareng-bareng untuk tumbuh bersama. Ini mahal dan mahal banget. Betul ya? Nah, kemudian setiap pembelajaran juga ada sertifikat. Dan itu juga otomatis. Yang menghubungi peserta siapa, membagikan sertifikatnya itu automatically. Bukan kita kakak-kakak. Semuanya diselenggarakan oleh Skill Up secara profesional. Nah kemudian secara tadi juga disampaikan, materi pembelajaran juga step by step. Ya, Mas Dian, bisa naik sedikit. Step by step ya. Ada 1 hari jadi e-course nih, e-course-nya Bunda ini. Kemudian strategi promosi digital. 7 hari jadi e-book juga saya praktekkan betul dan terbukti gitu ya. Kemudian sekaligus kita bundling untuk personal branding kita. Nah, kita harus akui tadi Bapak juga sudah bilang, mendampingi bikin buku aja 65 juta. Nah, sekarang kita hanya 7,5 juta ya. Total bonusnya begitu ya. Mulai dari template e-booknya total bonusnya sampai 7,5 juta. Template e-book profesional, template e-course, template materi promosi, checklist personal branding kita, mentoring eksklusif dengan tim expert, berapa mau kita biayai begitu, mahal sekali gitu ya. Terus konsultasi untuk personal branding. Total ini adalah 7,5 juta begitu. Dan itu tentu lebih kalau kita mau nilai secara jujur begitu. Tapi malam ini, ya hari ini Bapak Ibu, kita dipandu langsung oleh mentor sekaligus ya guru-guru kita, Kang Dewa, Bunda Sofi, kemudian tim expert marketing Skill Up yang siap membantu kita ya day by day. Gimana sih ngisi dashboard, gimana sih ngecek ini begitu. Siapa yang ikut, semua bisa ikut ya. Baik itu pemula, trainer pemula, pakar yang sudah expert seperti Kak Sylvia tadi begitu ya, leader, CEO, coach yang sudah punya pengalaman, kapan lagi kita mau bagi? Teman-teman yang juga trainer juga akademisi yang profesional, kapan lagi bagi ilmunya? Apalagi pebisnis. Ini semacam branding karena gini ya, dalam bisnis ternyata sekarang orang tidak melihat produk saja ternyata. Orang melihat siapa ownernya dan apa karyanya. Ternyata sampai begitu tuh terkait dengan branding bisnis kita begitu ya. Jadi tidak perlu pengalaman dan akan dibimbing betul-betul sampai bisa. Nah ini beberapa kata-kata teman-teman yang sudah ikut begitu ya. Ada Kak Kican. Dulu saya juga bingung bikin e-course. Sekarang sudah punya. Bisnis saya lebih dikenal luas. Karena sejalan dengan bisnis Kak Kican ini ya. Kemudian Kak Reni. Personal branding saya naik drastis. Setelah ikut program ini, sekarang lebih percaya diri dan sering diundang. Tiba-tiba beliau ngasih webinar aja langsung diundang ke Balikpapan waktu itu kalau nggak salah ya. Padahal baru bikin webinar beliau Kak Reni. Luar biasa. Nah hari ini
kita ngajak kakak-kakak semua ya jadi talent profesional yang memiliki personal branding yang luar biasa. Ini special offer ya, dari harga normal 3 juta untuk ikut program ini hari ini Bapak kakak-kakak semua, Bapak Ibu teman-teman hanya dengan 750.000 1 bulan pendampingan intensif dengan tadi ya journey yang sudah dijelaskan oleh Bunda dengan bonus yang tadi didapatin semua senilai 7,5 juta dan itu terbatas ya. Kakak-kakak tinggal milih nih, boleh ikut starter kit yang membuat e-course atau starter kit yang untuk membuat e-book lebih dulu begitu. Untuk bisa langsung segera produksi dan segera tayang dan launching di Skill Up. Oke, ini kesempatan yang luar biasa kakak. Kak Ayu boleh disaringkan lagi nanti linknya di grup meeting grup chat kita supaya kakak-kakak tinggal bisa klik linknya begitu. Nah kakak-kakak ini kesempatan terbaik ya karena saya sudah merasakannya dan yang terjadi adalah Bunda ketagihan. Jadi saya tadi ngobrol aja tadi barusan punya ide lagi mau bikin e-book lagi gitu. Ini luar biasa karena sudah tahu caranya ya akan Langsung jauh udah lebih mudah japri. begitu. Kenapa Kak? Kenapa Bun? Langsung japri udahan. Iya langsung saya japri Bunda soalnya kelanjutan dari e-book yang sebelumnya gitu. Takut Baik, idenya nah itu hilang. ada. Gimana Bun? Takut idenya hilang ya Pak ya. Takut benar Bun, takut ide hilang jadi harus segera di-report gitu. Nah ini sudah ada apa linknya kakak-kakak oleh Mbak Ayu sudah ada Skill Up Get Talent-nya. Ada di grup chat, boleh dilihat-lihat dulu begitu ya. Ini kesempatan terbaik dan kakak-kakak begitu kita sudah gabung di Skill Up, nanti kan ada grupnya tuh. Kita bisa saling belajar. Kak saya bisa misalnya Kak Andrisol punya tips nih. Kak Andrisol kok bisa laris ya webinarnya? Bocorin dong. Nah, tentu kita bagi dong ceritanya begitu ya. Kok bisa laris begitu. Dan teman alhamdulillah kemarin dari pelaksanaan webinar yang sebulan hanya dalam waktu kurang dari 10 hari dari promosi sampai kita webinar begitu ya. Alhamdulillah Bun. Dalam waktu kurang dari 10 hari itu kemarin laku 118 orang yang beli e-booknya begitu dibanding dengan webinar. Itu buat saya sih luar biasa ya kurang 10 harian begitu. Ini jadi mau ketagihan mau bikin lagi. Gimana Be? Ada? Oh iya makasih Be gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi jadi insight bagi kita semua begitu ya. First step menentukan bahwa dari awal kita merasa ada yang belum nyaman saya nulis segala macam. Kakak-kakak justru ketika tidak nyaman itulah tanda yang bagus untuk memulai. Kenapa? Karena kakak memulai tidak sendirian, tapi sama komunitas Skill Up dibimbing oleh Babe, Bunda sama Kang Dewa langsung sekalian. Itu menjadi hal yang luar biasa. Dan menurut saya sih apa istilahnya ya tidak terbayarkan sebenarnya. Kita kalau mau jujur mau bayar berapa sebenarnya nggak sanggup mau bayar Bunda gitu ya. Tapi dengan ini kita terbantu semua gitu. Baik, itu kakak-kakak semua. Ini ada komen saya bacakan komen apa ini? Kak Viro nih Kak Viro. Oh Kak Viro ya, Kak Viro Sita. Diajak. Saya webinar terakhir kemarin Pak Rizky, oke, langsung diajak komunitas jadi pembicara. Oh berarti langsung jadi. Jadi begitu webinar langsung jadi pembicara. Dampaknya begitu ya. Terima kasih Bunda, Babe dan support teman-teman semua. Thank you Kak Viro testimoninya luar biasa begitu. Kemudian ada pertanyaan Kak Iqbal ya, apakah produk kita nanti sekaligus juga? Tentulah Kakak. Begitu sudah daftar, nanti akan dibimbing langsung di kurasi juga sama Bunda, langsung masuk di Skill Cup. Buat apa kita Skill Cup kalau nggak tidak di launching begitu. Jadi gitu ya Kak Iqbal Anas ya. Baik kakak-kakak semua. Luar biasa, malam ini kita sudah mendapatkan sebuah gagasan baru. Mulai dari Babe menyampaikan tantangan hari ini dan ke depan. Kenapa? Karena 2030 itu semuanya Gen Z dan Gen Alpha yang akan banyak ikut pelatihan. Juga sedikit milenial yang generasi terakhir. Mereka hidupnya di mana? Kalau tidak di jempolnya, ya. Siapa yang tidak muncul di jempolnya anak-anak kita nanti ke masa depan, lewat kita. Tadi quote bagus banget dari Set Boy, tidak berpengaruh pada keadaan wajah gitu ya. Tapi siapa yang sering nongol, dia yang akan laris gitu. Itu nggak terbantahkan kakak-kakak semua gitu. Jadi seringlah tampil, seringlah muncul, tapi tentu kelas kita kelasnya Skill Up begitu. Baik kakak-kakak semua. Ini luar muncul, biasa. Mas Rizky, Gimana? kalau sering muncul, kan jadi mapan nanti ya. Karena Betul. jadi laris. Dan ingat ya, ketampanan akan mengikuti kemapanan akan mengikuti ketampanan akan mengikuti kemapanan. Betul, betul. Bikin quote lagi. Iya, itu quote terakhir dari Babe gitu ya. Baik, kakak-kakak semua.
Saya izin, saya tutup dengan silakan nanti dilanjutkan cek check outnya begitu ya di link yang sudah bagikan. Saya ada bawa di sedikit pantun boleh ya. Pantunnya ini pantun legend buat saya sih begitu ya. Burung Garuda itu terbang mengudara. Cakep. Sesekali hinggap di batang kayu. Yeah. Cakep. Izinkan saya dan semua silkap, saya Rizky Mahendra, Babe, Jamil, dan Bunda mengucapkan kepada semuanya, see you at the best of you from tonight. Oke. Yeay. Demikian Bapak Ibu, kakak-kakak Ubur-ubur semua. ikan lele. Ya, apa tuh Bun? Selamat Keren, malam, Le. Le. Wah. Baik, oh ikan bubur. Aduh maaf lagi tuh. Ya ikan bubur ikan lele ikut skill up dong Pak Le. Oh bau banget Le, enak banget Le. Oh gitu ada Le-nya ya. Wah ini mentang-mentang orang Malang ini Kak Ican. Oke kakak-kakak ya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan eksplorasi di di skill up-nya. Boleh lihat-lihat juga beberapa testimoni yang memang kita sudah rasakan sendiri begitu ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi Terima kasih Babe, semuanya ya. Bunda, terima kasih. Mas Dian, Terima Kak Ayu, kasih, Kak Babe, Risol, Bunda, Pak Mas Dai, Rizky. cakep Hai, banget. terima Thank kasih. you. Hai.